Bacaan Alkitab 2 Korintus 13 ayat 5-10. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Sedikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Demikian firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Lulus. Nats yang mendasarinya terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Ketika seseorang menerima kelulusan, entah dari sekolah atau lembaga yang lain, maka mereka akan merasa gembira dan merayakan hal tersebut. Kelulusan menjadi tanda bahwa seseorang berhasil melewati ujian yang diberikan. Penulis surat Korintus mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka menguji diri mereka sendiri. Mereka diminta untuk menyelidiki diri sendiri, apakah mereka tetap tegak di dalam iman. Perintah ini tentu saja mengundang pertanyaan. Mengapa jemaat di Korintus diminta untuk menguji diri? Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus, mereka harus menunjukkan hal itu melalui seluruh kehidupan sehari-hari. Mereka harus hidup kudus dan bukan berkanjang dalam dosa. Melakukan apa yang benar dan bukan yang jahat. Di tengah masyarakat dengan gaya hidup duniawi dan mengedepankan hawa nafsu, jemaat di Korintus dipanggil untuk memberi teladan hidup benar. Ini adalah ujian bagi mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi kita sampai saat ini. Lingkungan hidup di mana kita berada belum tentu baik dan sesuai kehendak Tuhan. Namun, bukan berarti kita dapat meninggalkan lingkungan itu begitu saja. Sebab disitulah seluruh ujian kita. Kita dipanggil untuk menjadi dan memberi teladan bagaimana seharusnya orang yang sudah diselamatkan. Hidup baik dan benar bukan agar diselamatkan. Sebaliknya, karena sudah diselamatkan. Luluskah kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat Tuhan berikan kepada kami. Kami berusaha memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi pelita di kaki kami, supaya kami tidak tersandung lagi dengan dosa. Biarlah firman yang kami dengar menjadi pedoman hidup kami hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga dalam pergumulan kami masing-masing. Berkatilah hubungan suami istri dalam rumah tangga kami, satukanlah hati dan cita-cita kami dalam menjalani hidup ini, ya Tuhan. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari.
Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Biarlah saudara kami berharap dan memohon kepada Tuhan saja dalam penantiannya ya Tuhan. Begitu juga Bapa, saudara kami yang merancang pernikahan di tahun ini, biarlah semua rencana boleh berjalan dengan baik dan lancar, biarlah semua terlaksana seturut kehendak Tuhan saja. Bapa kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit yang menahun, sakit berat dan yang dirawat di rumah sakit. Bapa berkatilah dokter dan perawat yang mendampingi saudara kami yang sakit. Berkati jugalah obat-obat yang diminum dan makanan yang bergizi boleh menjadi kesembuhan dan buat saudara kami. Berkati juga saudara kami yang mendampingi saudara kami yang sakit. Bapak berkati kesehatannya dan sukacita mendampinginya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Bapa Maha Mulia, kami ingin mendoakan para pelayan gereja. Kami sangat percaya bahwa pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kiranya Roh Kudus bantu kami agar kami semakin bertumbuh setia di dalam-Mu dan dapat menjadi terang dan garam bagi seluruh jemaat, terkhususnya program gereja yang sudah dibentuk. Kami percaya Tuhan akan tetap terus memberkati pelayanan kami, tetap terus memimpin setiap langkah hidup kami, hingga program yang sudah direncanakan dapat membuahkan berkat bagi sesama, terutama bagi tim multimedia yang akan bekerja dalam setiap proses ibadah hybrid ya Bapa. Kau tolong mereka, Kau jamah mereka, hingga setiap orang yang terlibat selalu merasakan kasih-Mu, dan juga setiap orang yang merasakannya dapat mendukung segala proses yang terjadi selama beribadah. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Tuhan yang memimpin dan membimbing pemerintahan Republik Indonesia dari pusat sampai ke pelosok desa, agar apa yang dirancangkan dan yang telah dilaksanakan, biarlah semua untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tuhan memampukan mereka yang bekerja di dalam pemerintahan untuk melayani seluruh rakyat dengan sepenuh hati dan dengan ketulusan, agar keadilan dan kesejahteraan boleh dirasakan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan kami juga sebagai rakyat tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah kami. Kami bersyukur Tuhan menolong pemerintah di dalam pengadaan vaksinasi booster. Kiranya percepatan vaksinasi ini boleh merata ke seluruh penjuru Indonesia dan berjalan dengan lancar. Berkati para medis dan sukarelawan yang membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Beri kesehatan dan kemampuan agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan sukacita, agar pandemi segera berakhir. Tuhan yang menolong pemerintah dan jajarannya di dalam menangani peristiwa alam dan bencana yang terjadi di Indonesia, agar mereka yang mengalaminya dimanapun berada mendapat bantuan yang sebaik-baiknya, agar mereka segera terlepas dari kesedihan dan trauma yang ada. Masih banyak permohonan-permohonan kami ya Tuhan yang tidak dapat kami utarakan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, kuatkan iman percaya kami, agar kami tetap setia pada kasih Tuhan.
Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.